Saya berpikiran bahwa kita harus meningkatkan hasil masyarakat petani ini. Adanya peningkatan hasil pertanian, hasil padi. Usia panen padi itu lebih cepat. Di banyak pelosok desa, petani seringkali menghadapi kenyataan pahit. Kerja keras di sawah tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan. Mengandalkan hasil padi semata kerap terasa berat. Siklus tanaman yang panjang mencapai 100 hari hingga panen, membuat mereka harus bersabar menunggu lama. Sementara kebutuhan hidup sehari-hari tidak pernah menunggu. Biaya pupuk, tenaga kerja, dan kebutuhan rumah tangga terus berjalan, sedangkan pemasukan baru datang saat gabah bisa dijual. Tidak jarang sebelum panen tiba, petani terpaksa berutang atau menjual barang-barang kecil di rumahnya untuk menutupi kebutuhan. Realitas ini menumbuhkan kesadaran baru. Dari kegelisahan itulah muncul gagasan untuk mencari peluang lain yang bisa berjalan seiring dengan bercocok tanam. Salah satu jawabannya ada pada sektor peternakan, khususnya kambing. Hewan yang satu ini memiliki keunggulan tersendiri. Tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas, perawatan relatif mudah, bahkan bisa memanfaatkan limbah pertanian, dan pasar daging kambing maupun susu selalu terbuka. Adalah Ratijo, petani desa Gelik, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, mengambil sikap fokus membangun usaha ternak kambing. Alasan sederhana, karena kambing secara umum mudah diternakan dan memiliki potensi tambahan di luar ternak itu sendiri, seperti memanfaatkan kotoran, tidak terlalu rentan dengan penyakit, dan mudah dalam pemeliharaan. Karena tadi seperti masyarakat kami ini secara umumnya kami melakukan pertanian itu secara tanpa olah tanah dan juga masih sangat minim menggunakan alat-alat alsintan pertanian, sehingga tadi produktivitas pertanian yang ada di tempat kami itu hasilnya masih sangat minim. Oleh sebab itu saya berpikiran bahwa kita harus meningkatkan hasil masyarakat petani ini, baik dari sektor pertaniannya maupun sektor-sektor lain seperti peternakannya. Nah, karena kita melihat masih banyak peluang-peluang yang masih bisa kita ambil selain sektor pertanian tadi. Pertama, peternakan merupakan usaha yang sangat menjanjikan. Yang kedua, itu bisa dilakukan oleh semua masyarakat tani. Nah, berikutnya, limbah pertanian itu merupakan sumber pakan ternak yang sangat sayang kalau tidak kita manfaatkan secara maksimal. Selain itu kita juga didukung dengan banyaknya tadi tanaman atau rumput-rumput liar yang ada di daerah tempat kita ini, karena daerah kita merupakan daerah pertanian agraris, sehingga tadi untuk pakan ternak berupa rumput hijauan tadi masih sangat banyak dan sangat gampang untuk didapatkan di tempat kami ini. Alhamdulillah setelah kita melaksanakan tadi peternakan kambing, banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil. Pertama tadi kami bisa belajar untuk disiplin. Kedua, kami juga bisa belajar untuk membuka wawasan bahwa tadi pola usaha yang ada di desa itu tidak cuma pertanian. Sektor peternakan merupakan peluang usaha yang sangat menjanjikan, terutama kalau kita bisa mengelola dengan secara benar dan tepat. Di antaranya itu produk-produk turunannya, seperti tadi limbah padat, limbah cair, maupun tadi produk-produk seperti susu, seperti kambing susu. Itu bisa kita manfaatkan secara maksimal untuk mendukung tadi bahasanya peningkatan ekonomi kita selain tadi dengan hasil penjualan ternaknya.
kambing, daya kemampuan masyarakat untuk membeli itu sangat terjangkau. Untuk kepemilikan ternaknya itu sangatlah mudah. Dengan sistem tadi kita mungkin gotong royong dengan cara arisan, itu bisa untuk mendapatkan kepemilikan ternak. Peluang permintaan kambing kalau untuk di daerah kami ini sangat baik dan sangat bagus sekali. Begitu juga untuk perawatan tidak terlalu sulit. Jadi kita melihat kondisi di tempat kita, sebenarnya sebelum saya itu udah ada juga peternak-peternak lainnya yang hadir di daerah tempat kami, tetapi mereka itu tidak dapat bertahan secara lama. Beberapa alasan mereka yaitu salah satunya beternak itu tadi susah. Terus beternak itu payah mau untuk mendapatkan pasaran yang menjual. Terus kambing itu menurut asumsi masyarakat sering terserang penyakit. Dengan hal-hal seperti itu kami mencoba untuk belajar, artinya menangkal apa yang mereka tadi jadikan alasan itu. Pertama, kami memulainya untuk kepemilikan ternak dengan cara arisan, artinya kita memberikan peluang untuk kawan-kawan yang belum punya ternak untuk mendapatkan manfaat terlebih dahulu dengan syarat harus dibelikan ternak. Kedua, kita membangun suatu komunitas supaya kawan-kawan bisa saling sharing dan berbagi ilmu tentang permasalahan budidaya yang dihadapin. Terus juga kita berupaya untuk tidak monoton dalam hal pemeliharaan ternak, bukan cuma di budidayanya, tetapi kita harus bisa mampu memanfaatkan produk-produk turunannya seperti yang saya ceritakan tadi, yaitu produknya seperti urin kambing kita bikin menjadi pupuk organik cair, kotoran padat kita bikin sebagai pupuk kompos, dan juga nanti ke depannya kita juga akan memproduksi kambing perah, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari satu ekor kambing itu dengan beberapa produk turunannya. Ratijo sadar, tidak semua petani memiliki modal untuk langsung membeli kambing. Disinilah muncul gagasan kreatif arisan ternak kambing. Melalui sistem ini, setiap anggota kelompok mengisikan iuran secara rutin. Uang yang terkumpul digunakan untuk membeli kambing. Lalu, secara bergiliran, setiap anggota mendapat ternak kambing untuk dipelihara. Ini ide pada awalnya sulit diterima. Banyak yang ragu, khawatir gagal, bahkan menganggap kambing tidak sebanding dengan usaha sawah. Tetapi Ratijo tidak menyerah. Dengan sabar, ia meyakinkan kawan-kawannya bahwa kambing bisa menjadi tabungan hidup yang sewaktu-waktu dapat dijual atau dimanfaatkan hasil keturunannya. Jadi konsep arisan ini kita secara terbuka, artinya kekeluargaan dan keterbukaan. Kita tidak ada artinya di sini saling bahasanya mengharuskan kawan itu harus mengikuti arisan dengan jumlah nilai tertentu, artinya kita memberikan kemudahan kepada kawan-kawan si penerima manfaat, kira-kira berapa kemampuan kawan-kawan itu untuk menerima manfaat itu dan bisa untuk membayarnya. Itu yang menjadi prioritas kami. Yang kedua, di dalam arisan itu juga kita ada kegiatan-kegiatan sosial dan juga ada kegiatan-kegiatan usaha ekonomi produktif, sehingga kawan-kawan yang bergabung di dalam kegiatan arisan itu tidak jenuh dan juga tidak bosan. Alhamdulillah, konsep arisan ini secara swadaya kita mulai dari akhir 2019 sampai sekarang tahun 2025. Capaian yang telah kita laksanakan yaitu satu, semakin banyaknya tadi populasi ternak yang ada di tempat kita. Yang tadi kita bergabung di dalam arisan hanya kepemilikan ternak sekitar antara 10 sampai dengan 15 ekor. Sekarang populasi sudah mencapai 400 sampai 500 ekor. Nah, terus capaian yang berikutnya, kita mampu mengolah atau memproduksi tadi produk-produk turunannya seperti pupuk organik cair dan pupuk padat, dan itu sudah dirasakan oleh beberapa teman-teman dan petani yang ada di sekitar kita, terutama di kawasan Desa Geli, Kecamatan Trakau Timur, dan Kabupaten Sambas secara umumnya. Dari arisan ternak inilah, kini para petani di Desa Geli, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas kian memiliki masa depan yang lebih baik. Sebab dari berternak kambing inilah ternyata muncul sinergisitas pertanian, peternakan, dan kembali ke pertanian.
Ternak kambing bukan hanya sekedar soal daging atau susu. Bagi petani, hewan ini menghadirkan manfaat yang jauh lebih luas karena hampir semua keturunannya bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah urin kambing. Limbah cair yang dulu dianggap kotor dan tidak berguna, kini justru diolah menjadi produk bernilai tinggi, yakni pupuk organik cair atau POC. Ini sebagai salah satu mengatasi permasalahan pupuk di desanya. Proses pembuatannya relatif sederhana, namun hasilnya luar biasa. Urin kambing ditampung, difermentasi dengan campuran bahan alami, lalu menghasilkan cairan kaya unsur hara. Petani memberi nama pupuk ini timah panas, singkatan dari tikus minggat hasil panen meningkat pesat. Nama itu bukan hanya sekedar label, melainkan wujud keyakinan bahwa pupuk cair ini mampu memperbaiki kesuburan tanah, menambah daya tahan tanaman, dan meningkatkan hasil panen secara alami tanpa ketergantungan pada pupuk kimia serta menghapus hama. Alhamdulillah, ide pembuatan pupuk organik cair ini saya dapat waktu saya mengikuti magang petani yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sambas di P4S ACS. Di sana itu saya melihat peternak sapi mengolah urinnya untuk menjadi biourin sebagai pupuk untuk tanaman. Mengapa di tempat kami ini yang kami banyak miara ternak dan juga terdapat urinnya tidak kita manfaatkan. Jadi dari sanalah saya berpikiran gimana caranya kalau bisa kita olah urin kambing ini untuk menjadi pupuk juga seperti urin sapi tadi. Konsep atau materi pembuatan kita memanfaatkan hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak mempunyai nilai jual seperti limbahnya tadi. Jadi kita memanfaatkan bahan dasarnya yang pertama tadi urin kambing itu sendiri. Yang kedua kita menggunakan campuran beberapa empon-empon seperti kunyit, jahe, lengkuas, sabut kelapa, dan juga bakteri lokal yang ada di tempat kita ini. Yang mana bahan-bahan tersebut sangat gampang dan untuk didapatkan di tempat kita ini. Proses pembuatan, langkah-langkah pertama yaitu kita memang menyiapkan tadi alat, bahan, dan tempat. Bahan-bahan yang saya sebutkan tadi dihaluskan terlebih dahulu dengan cara bisa diparut, ditumbuk atau di blender. Setelah itu disatukan. Terus siapkan tadi urin yang akan kita produksi. Kalau saya sekali produksi biasanya seperti di belakang saya ini ada blong dengan kapasitas 200 liter. Saya isi dulu urin 200 liter. Setelah itu saya menggunakan campuran tadi bahan-bahan masing-masing dengan jumlah 2 kilo. Seperti contoh jahenya 2 kilo, kunyitnya 2 kilo, lengkuasnya 2 kilo, gula merahnya 2 kilo. Terus bakterinya saya menggunakan E4, E4-nya 4 botol. Terus gula merahnya 2 kilo. Jadi langkah-langkah pembuatannya, bahan-bahan tadi setelah dihaluskan, kita langsung masukkan ke dalam blong ini. Setelah dimasukkan, berikutnya yaitu bakteri. Bakteri E4, 4 botol, sebanyak 4 liter kita masukkan. Terus langkah berikutnya gula merah. Gula merah setelah dihaluskan, dimasukkan ke dalam blong. Setelah itu diaduk. Aduk, setelah rata, baru kita hidupkan aerator. Jadi dilakukan fermentasi secara terbuka selama kurang lebih 7 hari. Setelah 7 hari, baru POC ini bisa kita gunakan. Penggunaan POC ini sangatlah luas, artinya karena tadi menggunakan bahan-bahan organik, dia tidak juga cuma harus ke tanaman pertanian. Kita bisa menggunakan juga untuk tanaman keras seperti tadi sawit, jeruk, kelapa, ataupun tanaman-tanaman lembut seperti hortikultura, sayur-sayuran. Jadi semua jenis tanaman bisa menggunakan produk POC kita ini. Penggunaan POC timah panas terbukti efektif pada pembagian jenis tanaman, mulai dari padi di sawah hingga limau di kebun. Tanaman tumbuh lebih hijau, produktivitas meningkat, dan biaya pupuk bisa ditekan. Selain itu, penggunaan pupuk organik cair ini juga membantu menjaga lingkungan karena limbah ternak tidak terbuang sembarangan, melainkan dimanfaatkan kembali ke lahan. Terjadi siklus berkelanjutan, kambing menghasilkan urin. Urin diolah menjadi pupuk, pupuk menyuburkan tanaman, dan tanaman menyediakan pakan untuk kambing. Jadi saya merasa dengan bisa kita mengelola tadi produk turunan yang seperti POC ini, itu merupakan sinergi
antara pertanian dengan peternakan. Jadi konsepnya tadi limbah pertanian ataupun tadi pakan-pakan rumput yang tersedia di alam bisa kita manfaatkan sebagai sumber pakan ternak. Dan dari ternak itu menghasilkan kotoran. Kotoran kita tampung, kita kelola menjadi pupuk, dan pupuk itu kita pulangkan lagi ke tanaman. Jadi adanya sirkulasi perputaran mata rantai. Alhamdulillah setelah kita membuat POC ini ada beberapa dampak yang bisa kita lihat, terutama terhadap kemajuan petani, terutama berkenaan dengan pendapatan. Jadi kalau kita di dalam mengelola urin ini dalam sekitar 20 ekor ternak itu bisa menghasilkan sebanyak 200 liter urin untuk kita produksi setiap bulannya. Kalau untuk kotoran padat itu kita bisa dalam 20 ekor kita memproduksi mungkin sekitar antara 100 kilo sampai 150 kilo kotoran padat. Nah, hal itu tentulah pasti akan menunjang ekonomi kita karena akan kita produksi dan kita pasarkan terhadap kawan-kawan yang membutuhkan, terutama para petani dan pekebun. Bagi kelompok tani dan ternak, hadirnya timah panas menjadi bukti bahwa inovasi bisa lahir dari sederhana. Dari kotoran cair yang sering dipandang sebelah mata, petani justru mendapatkan sumber penghasilan baru, sekaligus solusi ramah lingkungan. Ini bukti bahwa sinergi antara ternak kambing dan pertanian mampu melahirkan kreativitas lokal yang mengangkat kesejahteraan desa. Keberhasilan Ratijo dan kelompok ternak Sepakat 2 merubah mindset petani lainnya untuk tidak hanya tergantung pada hasil sawah atau kebun lainnya membuahkan hasil yang mengembirakan. Melalui peternakan kambing, sektor pertanian di desa menemukan napas baru. Kambing tidak hanya menjadi sumber daging dan tabungan hidup, tetapi juga menghadirkan manfaat berlapis yang langsung dirasakan petani. Kotoran padatnya diolah menjadi pupuk organik, sementara air urinnya difermentasi menjadi pupuk organik cair atau POC yang kini mulai dikenal luas oleh masyarakat dengan kualitas yang mampu bersaing. Inovasi ini melahirkan usaha baru, menyediakan POC bagi masyarakat umum. Petani yang semula hanya fokus pada sawah dan kebun limau kini memiliki tambahan penghasilan dari penjualan pupuk organik cair. Hasilnya tidak hanya meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas pertanian, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang berkelanjutan. Bagi kelompok ternak, keberadaan kambing menjadi simbol kemandirian. Mereka tidak lagi sekedar menunggu panen padi 100 hari, melainkan memiliki sumber penghasilan yang jauh lebih cepat dan berlapis. Semangat gotong royong tumbuh, kebersamaan antara anggota semakin erat, dan kesejahteraan perlahan meningkat. Dampak positif ini menjadi lebih luas. Desa yang dulunya hanya mengandalkan pertanian tradisional kini semakin produktif dengan kombinasi usaha ternak dan pengolahan pupuk organik. Sinergi antara kambing, sawah, dan kebun telah menciptakan siklus berkelanjutan yang bukan hanya menghidupkan pertanian, tetapi juga mengangkat martabat petani dan membuka jalan menuju kesejahteraan desa. Alhamdulillah pada saat ini sudah kami buktikan dan kami rasakan khususnya untuk manfaat dari pengolahan kambing dan kotoran kambing tadi sudah bermanfaat untuk khususnya masyarakat desa kami, Desa Gelik, Kecamatan Selako Timur. Sebelum
program ini ada di desa kami, pertanian kami di desa mengandalkan pupuk-pupuk yang berkimia. Program ini bisa bermanfaat karena kami sudah mencoba dengan produk-produk dan program yang dikelola oleh kelompok ternak ini. Kita bandingkan dari hasil-hasil kemarin, memang dengan menggunakan pupuk organik ini dan kotoran-kotoran dari hewan, pertanian kami kurang lebih 50% bertambah. Peran-peran dari kawan-kawan kami, mitra kami sebagai peternak di Kecamatan Serakau Timur sangat berperan aktif dalam kegiatan peternakan dan berkesinambungan dan juga berkolaborasi untuk kegiatan-kegiatan pertanian, di mana limbah-limbah peternakan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kawan-kawan peternak untuk kegiatan-kegiatan pemupukan, terutama kalau di peternak ini menggunakan urin kambing sebagai bahan untuk pembuatan pupuk organik cair, di mana pupuk organik cair ini mempunyai banyak sekali kelebihan, di mana sudah kita laksanakan sekitar lebih kurang 2 tahun kita uji coba di lapangan kepada para petani dan mendapatkan hasil yang maksimal. Saya harapkan untuk kawan-kawan kami yang di peternakan bisa selalu terus untuk berkolaborasi, terus berinovasi untuk mendukung pertanian khususnya padi, untuk mendukung swasembada pangan yang dicadangkan oleh pemerintah. Dengan adanya limbah-limbah kotoran ternak yang ada di sini bisa untuk menambah penghasilan bagi peternak dan juga menambahkan penghasilan juga bagi para petani padi. Alhamdulillah selama saya tergabung di kelompok ternak Sepakat 2, di mana hasil ternak ada peningkatan jumlah ternak dengan pemanfaatan ekonomi lah. Ekonomi berarti ada perkembangan ekonomi di keluarga dengan mengikuti sistem kelompok ternak ini. Selain dari peternakan, kami selaku anggota kelompok ternak ini juga merasakan manfaat daripada POC urin kambing yang kami produksi di kelompok ternak, yaitu adanya peningkatan hasil pertanian, hasil padi, dan juga yang nampak jelas yang sudah kita lakukan bahwa usia panen padi itu lebih cepat dari yang kita menggunakan pupuk kimia, dan juga cost untuk pertanian itu lebih kecil, Pak. Jadi nilai keuntungannya bisa lebih besar. Alhamdulillah di tahun 2022, 2023 sampai 2024 kami kelompok ternak Sepakat juga mengikuti Indonesia Government Award yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini kami mendaftar di Bapeda Sambas. Waktu itu di tahun 2022 kita mendaftarkan inovasi timah panas, yaitu tikus minggat hasil panen meningkat pesat. Alhamdulillah kita bisa berpartisipasi di Kabupaten Sambas untuk menampilkan inovasi kita. Di tahun kedua kita juga masih menampilkan timah panas dengan tadi penambahan kotoran padatnya. Dan di tahun 2024 kami mendaftarkan Arstek Desa, yaitu singkatan dari Arisan Ternak Kambing dengan Swadaya. Alhamdulillah juga kita masuk dan juga bisa berpartisipasi untuk mewakili Kabupaten Sambas di IGA 2024 yang diadakan oleh Kemendagri. Terobosan Ratido dan rekan kelompoknya juga mengantarkan berbagai penghargaan yang diberikan kepada mereka. Ini membuktikan bahwa inovasi pertanian dan peternakan lahir dari semangat pantang menyerah, membangun ekosistem baru yang berdampak naiknya derajat petani dalam menyongsong terwujudnya kedaulatan pangan nasional melalui petani berdaya, petani berjaya.